Ya, subhanallah, kita masih dari Black Canyon Coffee dan kita masih kembali lagi membahas tentang bagaimana caranya menjadi orang Islam. Tema kita kali ini adalah kaya untuk berbagi. Ya, tadi Betul. di segmen sebelumnya saya sempat bertanya sama Ustadz, gimana sih sebenarnya konsep jadi orang kaya di dalam Islam tuh? Gitu. Ada orang yang udah waktu dia susah, ya, secara batin mungkin bahagia, cuman dia nggak bisa beli apa-apa. Tapi begitu dia jadi orang kaya, ya, dia bisa beli semuanya, tapi dia nggak bahagia. Nah, kebalikannya, gimana ya Ustadz? Silakan. Banyak orang kaya yang tidak tahu kaya, cara menikmati kaya. Karena dia hanya dari satu sisi. Kaya itu sebenarnya orang punya cita-cita pengen punya rumah besar. Iya. Dari waktu di kampung pengen punya rumah. Waktu kecil di kampung itu tinggalnya kan di desa banget itu. Iya. Ya kan? Kalau mau mandi pun itu pakai sewur. Sampai sewur tahu ya? Apa tuh? Yang batok kelapa itu loh. Oh. Nah, itu cedoknya seperti itu. Kan itu, pakai pancurannya pakai di kali. Oh. Nah, setelah kaya, Oh, udah kaya Ustadz ya? sudah. Setelah kaya, Amin, alhamdulillah. waktu saya diajak metro itu pernah diajak di tempat diajak ke cottage saja. Cottage itu apa? Saya nggak ngerti sini cottage itu nggak ngerti saya. Betapa syoknya saya diajak ke cottage itu, nggak taunya cottage itu gubuk itu loh Mas. Terbuat dari bilik-bilik bambu dan atapnya dari rumbia-rumbia dan mahal 1.850.000 per malam. Ini saya gendeng ini siapa? Ternyata yang datang juga orang kaya-kaya. Yang bikin sakit hati saya itu bukan pakai shower mandinya, pakai sewur itu cedoknya itu loh. Loh, ternyata orang kaya itu akhirnya baliknya mencari lagi ke tempat yang disebut sakit hipis. Hipis itu adalah ketika otak manusia sudah tidak mampu merespon rasa nikmatnya. Rumah yang mewah di tempat itu sudah tidak nyaman lagi. Kan gitu. Ngopi di rumah sudah nggak enak lagi. Sama dengan orang cantik. Awalnya tok itu seneng itu sampai gemeteran. Reseptor telinga, reseptor mata, reseptor hidung, reseptor mata akan menggetarkan bagian otak di bagian temporal lobes. Akan menggetarkan bagian korteks sehingga nikmat, sehingga ada rasa nyaman dan bahagia. Percaya diri. Ya percaya diri. Jadi, tetapi kenapa ketika setelah kita menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama kok nggak enak lagi? Digetar-getar kan nggak enak lagi Mas. Kenapa? Karena konsep reseptor hidung ini kalau kena wangi-wangian itu pertama enak, tapi dapat 2-3 hari sudah nggak enak lagi. Nggak kerasa lagi, harus disemprotkan lagi. Itu pakai otak. Nah, pun sama, istri kita pertama kali kita lihat itu gemeteran semua ini. Tapi karena 1-2 tahun udah gemeter lagi. Kenapa? Istrinya itu terus soalnya Mas. Itu pengalaman pribadi. Kalau nggak pakai otak. Oh, okay. Ya untungnya suami kita itu nggak pakai otak Mas itu. Mas. Kenapa? Pakai hati. Ayo kita bandingkan orang pakai hati. Orang pakai hati itu seperti kita memiliki anak. Yeah. Begitu datang anak lahir, itu senangnya luar biasa. Dia bertambah senang ketika sudah bisa merangkak-rangkak. Dia semakin asyik kalau kita sudah jadi anak SMP dan seterusnya. Karena pakai hati. Bedanya pakai hati, kalau diulang-ulang dia bertambah. Yeah. Orang yang berzikir, ya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, orang yang hatinya berzikir semakin rasa semakin tenang. Semakin tenang dia bertambah dan dia bertambah. Itu bedanya pakai otak pakai hati. Perbedaan ini sama dengan orang kaya. Kalau ia menggunakan konsepnya otak, maka mobil yang engkau gunakan sudah nggak menyenangkan lagi dan menyiksa. Nabi mengatakan man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai suatu benda, maka hati-hati engkau akan bahagia, tapi benda itulah yang nanti akan menyiksa kamu. Barang siapa mencintai istrinya dengan pikirannya dan hatinya, hati-hati engkau akan bahagia, tapi sebentar lagi engkau akan berantem dengan istrinya katanya. Maka carilah istri yang tidak kau cintai, Mas. Kalau pakai otak. Kembali lagi. Tetapi kalau menggunakan sakinah, mawaddah, warahmah, ada satu hubungan batin antara saya dengan Allah, diturunkan tenang. Dari tenang itu mengalir kepada jiwa sang istri, maka istri wajahnya bangun tidur pun enak dilihat, Mas. Gitu loh. Wajahnya banyak pengembangan-pengembangan yang nggak jelas pun juga enak dilihat, Mas. Walaupun bau minyak kayu putih. Iya, tetap enak dilihatnya dan seterusnya itu terjadi. Kembali lagi kepada masalah konsep kaya tadi, bahwa orang bisa menikmati. Kenapa harus menjadi kaya yang sebayangkan kita dulu sehingga akhirnya kita pergi ke cottage?
Dan toh makannya sekarang pakai bobokok. Bobokok lagi kan gitu. Ternyata dulu itu adalah, saya bilang sama orang tua saya, Mak, saya ini sudah lama-lama jatuh setelah kaya begini malah bingung. Makannya lagi balik lagi kepada tadi itu. Pakai terbuat dari anyaman bambu. Gitu. Emakku miskin tapi nggak separah ini Mas. Itu. Ternyata akhirnya kembali lagi yang disebut kata hippies tadi. Jadi ada dikatakan. Nah sekarang bagaimana kita bisa menikmati kekayaan itu dengan hati. Iya. Ternyata memberi juga menyiksa. Kalau kita tidak tahu konsepnya, memberi sakit rasanya memberikan. Saya perhatikan di masjid itu isinya cuma kotak-kotaknya itu hanya 2000-an semuanya itu loh. Tapi ada satu orang yang memberi akan sebahagian. Makanya pada ujung-ujungnya kebahagiaan yang sejati adalah ketika bisa memberi dan ada rasa bahagianya. Ada rasa senangnya. Yuk kita buktikan kalau kita memberi kepada orang yang kita cintai. Ke orang yang kita anggap orang itu tidak mampu melakukannya. Berbuat sesuatu ketika memberi ada rasa bahagia yang luar biasa. Dan ini yang belum kita nikmati sehingga mencapai tingkat itu. Kita baru tingkat masih materi, bukan kejiwaan yang kita rasakan, keimanan itu. Jadi dalam Islam itu kekayaan itu tidak hanya dinikmati sendiri tapi juga dengan berbagi ya. Iya, pada betul. saat berbagi ada satu kebahagiaan tersendiri yang akhirnya menyebabkan kita Iya. benar-benar bisa bahagia lahir dan batin. Iya, betul. Baik Ustadz, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya kepada Ustadz mengenai tema kali ini. Dan setelah ini akan hadir seorang motivator, Ipo Santosa bersama kawan-kawannya. Yang satu namanya, saya senang baliknya aja, namanya Hari Sabtu. Sebenarnya Sabtu Hari namanya, dan Mas Roni. Assalamualaikum Mas. Dan nanti juga kami akan membagikan kuis, jadi Anda siap-siap. Silakan Anda bisa hubungi kami nanti di nomor telepon 021 5022 0077. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Oasa Ramadan.